Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema penyertaan Tuhan, yang terambil dari Kejadian pasalnya 13 ayatnya 19 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 39 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita berjudul penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melakukan hal yang sudah kita rasa baik, kita sudah merasa kita menolong orang, tetapi yang terjadi adalah kita justru difitnah? Pernahkah kita bertanya-tanya untuk semua hal yang baik yang sudah kita lakukan, tetapi kita justru mendapatkan perlakuan timbal balik yang tidak baik? Kita mendapatkan hal-hal buruk, padahal kita sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kita sudah menolong orang lain, tetapi yang ditimbal balikkan adalah hal-hal yang buruk. Nah, mungkin di dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempertanyakan, apakah Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita? Atau mungkin jangan-jangan Tuhan sedang mengabaikan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal inilah yang dialami oleh Yusuf ketika ia melakukan hal yang baik, yang menolong tuannya. Tetapi yang terjadi adalah kondisi itu, dan di dalam kondisi itu keadaan justru membawa Yusuf ke dalam keadaan yang buruk. Tidak hanya yang buruk Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dikatakan bahwa terus-menerus mengalami hal-hal yang buruk. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mendapati bahwa setidaknya ada 3 hal yang dialami oleh Yusuf di dalam kisahnya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Padahal dia tidak bersalah, tetapi dia juga tidak bisa berlaku apa-apa. Dia tidak berdaya terhadap kakak-kakaknya. Dia tidak bisa melawan kakak-kakaknya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ia di rumahnya Potifar, yang terjadi adalah ia difitnah oleh istri Potifar. Padahal Yusuf telah bekerja di sana dengan sangat baik. Yusuf menjaga integritasnya dengan sangat baik di dalam pekerjaannya. Nah, tetapi yang terjadi adalah Yusuf malah difitnah oleh istrinya Potifar. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah ketika Yusuf di penjara, tetapi yang terjadi ketika ia menolong, dia tidak kunjung keluar dari penjara, meski Yusuf itu telah membantu juru minum. Dia membantu juru minum itu untuk mengartikan apa yang juru minum itu mimpikan. Nah, dengan harapan bahwa juru minum itu akan menyampaikan kepada raja dan membebaskan Yusuf. Tetapi yang terjadi adalah juru minum itu malah lupa kepada Yusuf untuk beberapa waktu. Nah, tentu ketika kita melihat keadaan Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bertanya-tanya. Kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah Tuhan sedang mengabaikan Yusuf? Nah, namun firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan, tetapi firman Tuhan malah menunjukkan yang sebaliknya. Meskipun Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi yang Yusuf lakukan adalah Yusuf tetap mengerjakan bagiannya dengan baik, walaupun dia mendapatkan perlakuan buruk. Nah, walaupun dia mendapatkan perlakuan buruk, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hal yang Yusuf kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam firman Tuhan dikatakan. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Yusuf tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di depan. Namun yang Yusuf lakukan adalah ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dalam hidup kita,
Tentu ada masa kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Mungkin selama ini kita telah mengerjakan hal-hal yang baik, yang kita rasa sudah baik, kita rasa sudah baik untuk orang lain. Namun bagi orang lain itu disalah mengertikan. Akhirnya kita dibenci, bahkan kita ditinggalkan oleh rekan kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, ketika kita tetap mengerjakan bagian kita dengan baik, kita mengerjakan apa yang benar dan tidak larut di dalam keraguan atau ketidakpercayaan, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai langkah kita dan membuat apa yang kita lakukan berhasil. Karena kita fokus pada apa yang benar dan kita tidak larut di dalam keraguan ataupun ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hanya larut di dalam keraguan dan mempertanyakan Tuhan ketika kita merasa tidak baik-baik saja. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita, dan kita sebagai anak-anaknya, marilah kita tetap percaya kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar ya Bapa di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami mau terus percaya kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang memegang rencana kehidupan kami sampai kapanpun ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Tuhan, kami tidak menjadi manusia yang ragu, tetapi kami dapat menjadi manusia yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat, saudara seiman kami ya Bapa, supaya setiap kami ya Bapa dapat melihat dan menikmati kehadiran Allah melalui hidup setiap kami. Melalui hidup setiap kami ya Bapa, orang-orang di sekitar dapat merasakan cinta kasih-Mu di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, aktivitas kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.